Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, aku Frida Caturima dan di video kali ini aku akan membedah mata kuliah Planologi ITB di semester 3. Jadi, mata kuliah Planologi ITB semester 3 itu ada 7 mata kuliah. Yang pertama yaitu PLSR, yang kedua itu PDS, yang ketiga itu MAP, yang keempat itu PGTL, yang kelima itu LSDA, yang keenam itu PE, dan yang ketujuh yaitu ASDO. Pasti kalian bingung nih ya, terlalu banyak singkatan-singkatan. Tapi jangan khawatir, nanti bakal aku jelasin gimana-gimananya. Lalu nanti di masing-masing mata kuliah, nanti aku akan menjelaskan tentang apa aja yang dipelajarin, apa aja yang dilakukan selama mata kuliah itu, dan UTS dan UAS-nya kayak gimana. So, langsung aja yuk. Untuk mata kuliah yang pertama yaitu PGTL. PGTL ini kepanjangannya yaitu Pengantar Geologi dan Tata Lingkungan. Dari namanya sendiri pun juga udah tahu kalau misalnya mata kuliah ini tuh mempelajari tentang dasar-dasar geologi. Selama yang aku rasain pada mata kuliah PGTL itu fun dan dosennya juga asik, dan kita sebagai satu angkatan tuh belajar di suatu ruangan yang gede. Namanya GKU Timur di ITB. Lalu kalau misalnya yang dilakuin apa aja nih Kak? Kalau di kuliah diberikan teori-teorinya, lalu kalau di praktikum kita lebih ke penerapannya. Jadi praktikum PGTL ini tuh yang ngajarin bukan dosennya langsung, tapi asisten praktikum dari anak-anak jurusan geologi. Jadi waktu itu aku asisten praktikumnya itu dari anak geologi tahun 2016. Selama praktikum dituntut harus bisa mengidentifikasi suatu batu yang pertama. Terus kita juga diajarin membuat peta kontur. Itu seru banget guys, karena yang namain batu itu sangat challenging, tapi itu dasar-dasarnya sih, jadi kita nggak dikasih batu-batu yang susah. Lalu kalau misalnya yang peta kontur, itu kita kayak nyusun puzzle gitu, menghubung-hubungkan angka, terus kita mewarnai juga at the same time. Itu seru banget. Selain dari praktikum, kita juga ekskursi. Ekskursi itu tuh semacam survei ke pegunungan. Nah, itu dosennya ikut dan asisten praktikumnya juga ikut. Jadi waktu angkatan aku itu ekskursinya ke Gunung Papandayan. Ini foto-fotonya, seru banget pokoknya guys. Jadi kita satu angkatan ke Gunung Papandayan dan kita naik gunung, tapi nggak sampai puncak sih. Tapi kita bisa ngerasain kalau itu capek banget guys. Tanjakannya bener-bener bikin lelah. Gue jatuh loh di sana. Terus lanjut UTS UAS-nya. UTS dan UAS di PGTL itu tuh sebenarnya hafalan. Tapi kalau misalnya kita sering baca, kalau misalnya kita sering lihat, itu tuh kita pasti bisa. Contohnya waktu UTS tuh disuruh gambar hidrologi. Nah, karena aku ingat siklus hidrologi kayak gimana, jadinya aku langsung gambar. Walaupun sebenarnya aku nggak belajar tentang itu waktu UTS. Lalu kalau misalnya waktu UAS, ini bener-bener studi kasus banget. Jadi kita dikasih suatu studi kasus, dan berhubung waktu itu aku agak-agak dengerin materi-materi yang pernah dijelasin, jadinya aku agak lost gitu, tapi alhamdulillah nilai PGTL aku bagus. Lanjut kita ke mata kuliah yang kedua. Mata kuliah yang kedua ini ada LSDA, kepanjangannya yaitu Lingkungan dan Sumber Daya Alam. Mata kuliah ini kalau di Plano itu tuh mempelajari tentang aspek-aspek lingkungan dalam perencanaan. Jadi dalam merencana kita juga harus tahu nih dasar-dasar lingkungan tuh seperti apa. Salah satu yang paling aku ingat dalam mata kuliah ini tuh kita membahas tentang AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi yang aku dapat ketika kita ingin membangun suatu bangunan atau suatu kawasan, kita harus punya nih AMDAL-nya seperti apa supaya kita jelas, dan dari AMDAL tersebut kita juga mempunyai batas untuk memperlakukan si lingkungan tersebut. Nah, dari AMDAL tersebut nanti akan diajukan ke pemerintah, nanti dari pemerintah sendiri akan menilai nih kira-kira baik nggak untuk lingkungan. Nah, dari mata kuliah ini sebenarnya nggak ada praktikum sama sekali, tapi kita dianjurkan sama dosen untuk presentasi. Jadi dosen memberikan banyak topik, nah nanti topiknya itu dipresentasikan. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Lalu kalau misalnya UTS dan UAS-nya sebenarnya lebih ke penerapan konsep, dan dari semua presentasi yang sudah didiskusikan, yang sudah ditampilkan oleh teman-teman kita itu keluar. Maka dari itu guys, sebenarnya penting banget untuk memperhatikan presentasi dari teman, karena bisa jadi dosen itu nggak menjelaskan tentang materi itu, tapi dijelaskan oleh teman kita. Mata kuliah yang ketiga yaitu ada PLSR.
Kepanjangan dari PLSR yaitu pola lokasi dan struktur ruang. Nah, apa sih yang dipelajari di mata kuliah ini? Di mata kuliah ini kita mempelajari tentang pola lokasi suatu ruang dan kita bisa menentukan nih lokasi yang optimal untuk mengadakan suatu usaha itu seperti apa. Dari mata kuliah itu kita mempelajari nih lokasi yang optimal untuk individu maupun suatu kelompok itu seperti apa, di mana. Misalnya, ketika kita pengen jualan, lebih baik kita menaruh lokasi dekat dengan tempat produksinya atau dekat dengan konsumen. Seperti itu dijelaskan. Lalu, dari lokasi-lokasi tersebut, kita menganalisis nih, kira-kira masalah apa yang timbul kalau kita memilih lokasi di situ, gitu misalnya. Lalu, dari masalah-masalah tersebut, timbullah sebuah solusi dan nanti kita bandingkan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Apa yang dilakukan di PLSR? Di PLSR ini nggak ada praktikum guys, sama kayak LSDA. Tapi PLSR ini ada tugas besar. Nah, tugas besarnya itu dibagi menjadi per kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5-6 orang. Judul dari tugas besar itu seperti ini, analisis blablabla. Lalu kita presentasikan ke depan teman-teman kita, lalu kita berdiskusi. Lalu untuk UTS dan UAS yang dilakukan yaitu benar-benar studi kasus dari mulai UTS sampai UAS. Jadi kita harus banget ngerti konsepnya karena pada dasarnya mata kuliah PLSR ini kan dikasih teori. Tapi kita harus ngerti dan harus bisa menerapkan si teori itu ke studi kasus yang diberikan oleh dosen. Challenging sih. Kita lanjut ke mata kuliah yang keempat. Mata kuliah ini yaitu PE. PE ini bukan olahraga ya guys, tapi ini pengantar ekonomi. Kalau misalnya di jurusan aku, ekonomi yang dipelajarin di sini yaitu tentang makroekonomi, mikroekonomi, dan juga eksternalitas, lalu juga perilaku konsumen dan perilaku produsen, dan lalu juga ada kurva supply dan demand. Itu sebenarnya basic banget yang diajarin, dan mata kuliahnya pun juga mengajarkan seputar-seputar itu aja. Lalu, untuk yang dilakukan, sebenarnya PE ini nggak ada praktikum dan juga nggak ada presentasi guys. Jadi kita benar-benar harus memerhatikan dosennya secara penuh, secara saksama. Kalau misalnya UTS dan UASnya gimana kak? UTS dan UASnya kedua-duanya sama-sama menerapkan sebuah konsep, tapi kita nggak dikasih studi kasus, kita hanya disuruh menghitung. Kalau kita harus menjelaskan konsep yang diajarkan oleh si dosen itu. Jadi terkadang soal UTS dan UASnya ini tuh menanyakan jelaskan. Mata kuliah yang kelima sekarang yaitu ada PDS. PDS itu panjangannya pengantar data spasial. Kalau misalnya kalian belum tahu spasial itu apa, sebenarnya spasial itu adalah sebuah ruang atau suatu wilayah. Jadi suatu wilayah itu ternyata mempunyai data guys. Dari pengantar data spasial ini, kita tuh mempelajari peta dan kita juga mempelajari tentang data spasial itu sendiri beserta fungsinya. Yang dilakukan oleh si mata kuliah PDS ini yaitu ya ada dua, yaitu praktikum dan juga tugas besar. Nah, untuk praktikum sendiri kita itu dilatih untuk menggunakan software yang bernama ArcGIS. ArcGIS itu suatu aplikasi untuk membuat peta. Di ArcGIS itu sendiri kita praktikum, lalu juga ada tugas-tugasnya. Jadi kalau misalnya bisa kalian lihat di sini, itu semua hasil peta buatan aku. Lalu tugas besarnya itu seperti apa? Nah, tugas besar ini yang membuat aku paling berkesan. Tugas besar ini tuh dilakukan secara individu dan kita juga harus nge-propose masalah dan bagaimana penyelesaiannya dalam bentuk peta ke asistennya. Tugas besar ini outputnya yaitu sebuah poster. Seperti ini posternya. Ini poster buatan aku dan alhamdulillah waktu itu poster aku menjadi pemenang terfavorit. Oke, jadi untuk UTS dan UAS pada mata kuliah ini tuh kita harus banget, kita harus bisa memahami konsep dan juga hafalan. Jadi terkadang dosennya ini tuh menanyakan definisi-definisi. Fun fact, mata kuliah ini terutama dalam penerapannya yaitu ArcGIS itu dipakai juga nih sama anak jurusan geodesi ITB. Jadi bisa nanya-nanya guys ke geodesi. Mata kuliah yang keenam yaitu ada ASDOK. ASDOK itu kepanjangannya aspek kependudukan. Jadi ini tuh sama kayak LSDA, cuman bedanya kalau LSDA mempelajari tentang aspek lingkungan dalam perencanaan, kalau misalnya ASDOK ini mempelajari tentang aspek kependudukan dalam suatu perencanaan. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya overpopulation itu nggak baik. Jadi kita mendiskusikan tentang overpopulation, lalu kita juga mendiskusikan tentang populasi dari suatu wilayah, dampaknya seperti apa, lalu kebijakan pemerintah seperti apa untuk menekan populasi, misalnya seperti itu. Menurut aku ini mata kuliah yang sosial
krusial banget dan aku sangat tertarik karena ini sangat berhubungan dengan wilayah kita, ini juga berhubungan dengan kehidupan kita banget, seperti itu. Kita juga diajari tentang urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota, lalu dari kota ke desa, itu kita juga mempelajari. Lalu yang dilakukan oleh mata kuliah ini yaitu nggak ada praktikum, tapi ada presentasi dan diskusi. Jadi presentasinya itu berkelompok, terdiri dari 2 orang, lalu dari materi presentasi yang kita tampilkan, itu nanti didiskusikan. Lalu kalau UTS dan UAS-nya sebenarnya hanya pemahaman konsep dan sedikit hafalan, dan mungkin sedikit menjelaskan apa definisi-definisi dari suatu kata atau kalimat, seperti itu. Juga pada UTS dan UAS pada mata kuliah ini, kita tuh biasanya ditanyakan apa sih peran perencana untuk menghadapi aspek kependudukan di negara Indonesia ini. Lalu mata kuliah yang terakhir atau mata kuliah yang ketujuh yaitu ada MAP 1. Kepanjangan MAP yaitu metode analisis perencanaan. Lalu kenapa ada satunya? Nah, satunya itu merupakan part 1. Jadi ada nanti guys MAP 2 di semester 4 yang aku jelasin di video selanjutnya. Dari MAP 1 ini kita diberikan pemahaman tentang angka-angka nominal, ordinal, interval rasio, lalu juga kita diberikan berbagai macam analisis sesuai permasalahan yang ada. Misalnya ada analisis persebaran data, analisis hubungan antara kasus ini dan kasus ini, lalu ada analisis persebaran data dan lain-lain. Lalu apa sih yang dilakukan pada mata kuliah ini? Ini dilakukan 2 hal. Yang pertama yaitu praktikum, yang kedua yaitu tugas besar. Kalau untuk praktikumnya sendiri, kita diberikan pemahaman untuk menggunakan salah satu software yang digunakan dalam metode analisis perencanaan ini, yaitu StatApp. Aku tadi udah bilang tugas besar. Sebenarnya tugas besarnya ini diberikan nama pencil. Pencil itu berarti penelitian kecil. Nah, dalam penelitian kecil itu sebenarnya ini merupakan suatu penerapan analisis yang sudah diajarkan oleh dosen. Jadi, dari berbagai macam analisis yang sudah diajarkan, kita memilih satu analisis saja untuk bisa diterapkan ke kehidupan nyata. Jadi, kita menganalisis suatu masalah lalu menggunakan metode-metode yang sudah diajarkan oleh dosen. Seperti itu. Ini berarti ini bisa dibilang membuat makalah sih guys. Lalu pada UTS dan UAS, mata kuliah ini kita tuh disuguhkan soal untuk problem solving. Jadi kita diberikan suatu kasus, lalu kita ditantang untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan menggunakan berbagai macam analisis yang sudah dijelaskan oleh dosen. Jadi dalam satu kasus, kita harus memilih satu analisis mana yang paling tepat, seperti itu. Oke guys, tadi udah ada 7 mata kuliah, dan aku mau nanya ke kalian, gimana? Kalian tertarik untuk masuk perencanaan wilayah dan kota? Oke, nggak apa-apa, nggak usah dijawab. Sebenarnya guys, dari video ini tuh nyambung banget nih ke video selanjutnya, yaitu aku akan menjelaskan mata kuliah di semester 4. Semester 4 ini menurut aku sibuk banget, apalagi kan dengan masa pandemi gini kita harus kuliah online kan. Dengan banyak tugas, tapi kita harus tetap di rumah, itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat banget, tapi kalau dijalanin ternyata bisa juga gitu loh, asalkan kita yakin ya kan. Oke guys, kalau misalnya kalian ada yang ingin kalian tanyakan tentang mata kuliah ini, atau kalian mau bertanya tentang kuliah jurusan perencanaan wilayah dan kota di ITB itu seperti apa, kalian bisa DM aku di Instagram aku, atau kalian bisa menulis pertanyaan kalian di komen. Aku pasti akan jawab, dan siapa tahu kalau misalnya kalian bertanya di comment section, ilmu yang ingin kalian tanyakan juga dibaca oleh orang lain, jadi semua orang mendapat ilmu yang sama. Oke guys, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe for the next video. Dan sampai jumpa untuk video selanjutnya. Dadah!